Nah, untuk fenomena fluida sendiri terdiri dari ada beberapa contoh ya tentang fenomena fluida di sekitar kita. Yang pertama adalah kenapa kayu-kayu yang besar dapat lebih mudah diangkut dalam air ya. Yang kedua, mengapa balon gas bisa naik ke atas. Yang ketiga, mengapa telur bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni tenggelam. Dan yang selanjutnya, kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air dan tidak tenggelam. Ini adalah beberapa fenomena fluida yang bisa kita jadikan contoh dan kita jadikan tolak ukur tentang fluida itu sendiri ya. Sekarang kita bicara tentang fluida statik. Fluida statik ialah fluida yang mempunyai bentuk dan dapat berubah secara kontinu seperti wadahnya akibat gaya geser ya, tidak dapat menahan gaya geser. Ya, mohon maaf ya tadi agak terputus sebentar. Nah, kita lanjutkan ya. Fluida statis adalah fluida yang mampu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu sesuai dengan wadahnya. Artinya ada pergerakan ya. Artinya tidak ada pergerakan di situ. Artinya tidak ada pergerakan di situ dan dia akan memenuhi satu volumenya di situ aja gitu. Tanpa berubah lagi volumenya atau mengalir gitu loh. Tidak ada aliran di situ pokoknya. Untuk fluida cair adalah molekul-molekulnya ini adalah beberapa ciri-ciri untuk fluida cair. Yang pertama adalah molekul-molekulnya terikat secara longgar namun tetap berdekatan. Yang kedua, tekanan yang terjadi karena adanya gravitasi bumi yang bekerja padanya. Yang ketiga, tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Sedangkan untuk fluida yang gas ya, molekulnya bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan gas bersumber pada perubahan momentum yang disebabkan tumbukan molekul gas pada dinding dan tekanan terjadi jika tegak lurus pada bidang. Lalu pertanyaannya adalah yang kita selalu bahas ya kalau di dalam fluida itu adalah mengenai massa jenis. Apa sih massa jenis ya? Pertanyaan pertama yang biasa kita pahami adalah kadang kalau kita perhatikan banyak orang yang mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi. Sedangkan besi lebih berat daripada plastik. Buah mangga lebih berat daripada kapas. Nah, itu sebenarnya bukan karena kalau kita mengukur dalam satu massa ya, massa mereka sama sebetulnya, bukan dalam artian beratnya sama ya. Lebih berat mana gitu ya, sama aja kalau berat 1 kilo ya sama-sama 1 kilo gitu loh. Kapas 1 kilo ya ditimbang dengan buah manggis 1 kilo ya tetap aja sama kan, walaupun kapasnya akan lebih banyak gitu ya dibandingkan si buah manggisnya. Kenapa ada perbedaan ini ya, si kapas dan buah manggis yang masanya sama tapi jumlahnya berbeda dikarenakan memang karena adanya perbedaan massa jenis antara kapas dan juga buah manggis. Kan dalam tabung dengan diameter 0,5 m berisi air dengan ketinggian 1 meter sehingga permukaan air meningkat 0,7. Nah, pertama kita harus cari volumenya dulu. Nyari volume apa? Alas dikalikan tinggi ya. Terus alasnya lingkaran apa? Luasnya lingkaran. Luas lingkaran. Karena kan bentuknya kabung ya. Luas lingkaran adalah I R kuadrat. Karena yang ditanya adalah diameter, yang diketahui adalah diameter, maka 160 ton. Sekarang kita bicara tentang prinsip Pascal ya. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang segala arah dalam fluida ke dinding bejananya dikatakan oleh Blaise Pascal. Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. Ini biasanya prinsip Pascal bisa digunakan dalam pompa hidrolik di mana P1 sama dengan P2, tekanan 1 sama dengan tekanan 2, atau kita masukkan F per A sama dengan F per A, atau rho GH sama dengan rho GH.
ya. Ini adalah konsep yang digunakan untuk menggerakkan. Di sini ada pompa ya, hidrolik di sini ya kan. Jadi kita tekan di sebelah sini, nanti mobil di atas ini bisa naik ke atas gitu ya, atau motor gitu ya, orang naik motor gitu. Jadi orang naik motor di sini bisa naik ke atas akibat tekanan yang di sini. Nah, ini luas penampangnya dibikin kecil, di sini dibikin besar karena untuk menyesuaikan rumus ini. Semakin kecil tekanannya maka semakin besar pressure-nya atau tekanannya. Semakin kecil luas penampang ini, semakin besar pressure-nya. Makanya semakin ini kecil, maka alirannya akan semakin kuat dan bisa menggerakkan yang luas bejananya lebih besar. Nah, atau bisa juga digunakan paradoks hidrolik ya, walaupun bentuknya seperti apa, tetap mempunyai ketinggian air yang sama ya, walaupun bentuk-bentuknya berbeda-beda. Ini adalah prinsip dari paradoks hidrolik. Nanti kamu bisa coba kerjaan yang tadi yang ini sama yang belakang tadi. Ini nggak terlalu susah, rumusnya juga cuma itu saja rumusnya. Lalu kita bicara tentang prinsip Archimedes, yaitu kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air. Mengapa balon gas helium bisa naik ke atas? Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dapat dalam suatu fluida akan mendapatkan daya angkat ke atas yang sama dengan besar dan berat fluida yang fluida bergerak sendiri terbagi atas dua, yaitu ketika kecepatannya rendah disebut laminer atau kecepatan yang tinggi disebut sebagai turbulen ya. Apa itu hidrodinamik ya? Syarat fluida ideal atau kita sebut sebagai Bernoulli atau fluida Bernoulli ya. Zat cair tanpa adanya geseran dalam zat cair tanpa adanya geseran dalam, atau cairan tidak viskos. Yang kedua, zat cair mengalir secara stasioner ya, tidak berubah dalam hal kecepatan, arah maupun besaran, selalu konstan. Zat cair mengalir secara steady, yaitu melalui lintasan tertentu. Zat cair tidak termampatkan. Ini saya agak percepat ya. Kenapa kapal terbang yang berat bisa terbang di udara? Adanya daya angkat dari fluida. Kenapa perahu layar bisa mudah berbelok ya? Nah, untuk zat aliran fluida itu atau fluida dinamik itu kita bisa menggunakan rumus AV sama dengan AV, di mana jumlah aliran air pada ujung satu akan sebanding dengan jumlah aliran air pada ujung kedua ya. Walaupun ada misalnya terjadi perbedaan kecepatan misalnya, maka bisa diketahui perbedaan kecepatan berarti A-nya ada yang berubah gitu, atau A-nya berubah akan ada perbedaan kecepatan. Lalu kita bicara tentang persamaan Bernoulli ya, di mana kecepatan rendah tekanannya akan tinggi, sedangkan kecepatan tinggi tekanannya rendah. Kenapa selembar kain tipis ditiup dari bagian atas, ternyata kain tersebut naik ke atas? Dimana ini berdasarkan konsep kerja energi. Rho Vp sama dengan setengah Rho V kuadrat tambah Rho GH sama dengan konstan, atau kita bisa samakan dengan persamaan ini. Ini nanti bisa dicoba sendiri ya untuk contohnya. Terus ada aliran viskositas, yaitu ada fluida ideal dan ada fluida real. Ini perbedaannya adalah kalau fluida ideal terjadi tekanan di setiap sudut dalam keadaan yang sama, mau di dekat sini, mau di sini atau di sini, maka alirannya sama. Tapi pada fluida real sebelah sini akan jauh lebih lambat dibandingkan tengah, karena kan kalau di bagian sini tergesek oleh dinding-dinding ya, sedangkan untuk yang di tengah kan dia tidak tergesek apapun. Makanya biasanya untuk mempermudah kita pakai fluida ideal, tapi kalau kenyataannya sebenarnya fluida itu pada bagian tengah fluida jauh lebih cepat kecepatannya dibandingkan fluida ideal ya. Itu adalah skala viskositas. Lalu bagaimana cara kita menghitung debit air? Kita bisa menggunakan rumus ini.
ya. Pi R pangkat 4, R ini adalah jari-jari dari pipa. P1, P2 tekanan masuk, tekanan keluar, sama dibagi 8 N. N ini konstanta ya. L ini adalah panjang dari pipa. Nah, ini kita sebut kita juga bisa ini ya, atau kita sebutnya sebagai viskositas ya. Viskositas ini sendiri punya nilai 10 pangkat min 3 ya, dari rumusan tadi bisa kita gunakan. Nah, ini contohnya bisa di tes lagi ya. Lalu kita sekarang bicara tentang panas ya.